Ya, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penawaran tenaga kerja. Tapi terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Willy Beneder dengan NIM 17075111057. Dan rekan saya Ferry Mirip dengan NIM 17075111149. Yang pertama itu kami akan menjelaskan mengenai penawaran tenaga kerja. Eh, Penawaran menurut pengertian ekonomi adalah beberapa kuantitas barang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Satu tingkat harga dapat dihubungkan dengan satu kuantitas barang yang ditawarkan. Penawar merupakan fungsi yang menggambarkan tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Cara pendekatan untuk memahami permasalahan dimulai dari dua faktor, yaitu mikro dengan unit analisisnya seorang individu, makro dengan menganggap semua masyarakat sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ini ada pendekatan mikro. Seperti ciri pendekatan mikro, kita telusuri proses pengambilan keputusan seseorang dalam menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja. Apabila seseorang menawarkan tenaga kerja, maka hal yang ditawarkan adalah dirinya sebagai manusia seutuhnya. Tetapi waktu yang disepakati akan diisi dengan aktivitas yang biasanya dirinci dalam suatu kesepakatan kerja. Jadi, unit hitung bagi tenaga kerja sebenarnya bukan jumlah orang, melainkan waktu. Sama seperti halnya Gary Becker, seorang pelopor dalam bidang ini. Masalah pokoknya adalah bagaimana alokasi waktu kita dalam berbagai kegiatan. Untuk itu kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar satu ini, kurva tenaga kerja dengan dua alternatif, yaitu bekerja dengan konsekuensi memperoleh pendapatan dalam kurung Y sama dengan W, L dan tidak bekerja atau TA. Jadi bila seorang bekerja, dia akan memperoleh penghasilan. Besarnya penghasilan tergantung dari waktu kerjanya dan tingkat upahnya. Oleh karena itu, alokasi waktu untuk bekerja dan tidak bekerja diubah menjadi kombinasi antara pendapatan dan tidak bekerja. Keduanya dibutuhkan pada kombinasi A. Pendapatannya ya dan waktu tidak bekerja TA jam. Sama ini YA di sini adalah itu waktu YA itu YA seperti pada tabel ini itu adalah pendapatannya dan TA itu yang di bawah itu adalah waktu tidak bekerjanya. Jadi dengan batas waktu 24 jam, individu tersebut mempunyai banyak pilihan kombinasi seperti kombinasi A. Semua kemungkinan kombinasi yang didapat dipilihnya pada time space atau ruang waktu dalam kuadran positif seperti kurva 1. Disebut sebagai ruang waktu karena dipilih adalah berbagai kemungkinan alokasi waktu. Apabila seorang dihadapkan pada dua pilihan, maka ia harus membandingkan kedua pilihan tersebut agar ia dapat memilih yang lebih baik. Pilihan yang terbaik adalah pilihan yang mendatangkan kepuasan paling tinggi. Ditinjau dari keputusan ini, individu tersebut diharapkan mampu membuat urutan atas semua pilihan yang dihadapi. Baru pada tabel yang berikut ini, di sini dapat kita lihat pada gambar 2 ini kurva berbagai tingkat upah berdasarkan waktu bekerja. Jadi bila tingkat upah naik pada sudut lambda, maka akan melebar, dan bila tingkat upah turun, sudut A akan menciut. Dalam kurung Y sama dengan W kali A, LA. Keputusan individu untuk menawarkan waktu kerja di pasar tenaga kerja bertitik tolak dari situasi optimal. Situasi optimal ini merupakan kombinasi waktu kerja dan waktu tidak bekerja yang terbaik baginya. Artinya menjangkau kurva indiferensi yang terjauh dari titik asal
atas dasar kendala tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja. Kondisi ini dicerminkan oleh titik antara garis Y sama dengan WL dengan salah satu kurva indiferensi yaitu titik E. Jadi bila titik-titik kita gambar dengan cara lain, yaitu dengan cara yang dapat menggambarkan hubungan antara LE dan WLE dan W kutip 2 dan L2 dengan W kutip, kita akan memperoleh kurva penawaran tenaga kerja sebagaimana dengan kurva A2 di atas. Secara konsepsional, penawaran tenaga kerja digunakan sebagai penjumlahan horizontal antara SL setiap individu. Ini adalah contoh kurva-kurva penawaran tenaga kerja dalam pendekatan mikro. Lalu ini ada kurva A4. Di sini kurva A4 ini menjelaskan gejala membaiknya kurva penawaran tenaga kerja tersebut semula dianggap untuk negara-negara yang sedang berkembang saja. Memang banyak kaum yang menunjukkan hal demikian. Individu yang hidup dalam masyarakat seharusnya sederhana mempunyai kebutuhan yang kurang bervariasi sehingga bila ada kemungkinan memperoleh pendapatan yang tinggi, ia memilih untuk mengurangi jam kerjanya, terutama apabila ia berpendapat bahwa kebutuhannya sudah dapat dipenuhi dengan pendapatan tersebut. Jadi perbedaan antara masyarakat yang sudah maju dengan yang belum maju adalah pada tingginya pendapatan yang merupakan batas membaiknya kurva. Cirinya sama, yaitu pendapatan yang dianggap mencukupi untuk memenuhi hampir semua kebutuhannya. Pada titik ini, nilai waktu non bekerja tiba-tiba menjadi begitu tingginya sehingga hubungan antara waktu senggang dengan pendapatan menjadi komplementer atau keinginan pendapatan tinggi dengan beban yang ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja pendekatan makro. Dilihat dari segi makro, penawaran tenaga kerja secara nasional atau regional ataupun skala merupakan suatu unit agregat. Di sini kita tidak meninjau proses agregasinya, tetapi membahas perilaku penawaran dalam suatu kesatuan agregat. Salah satunya adalah yang pertama penduduk dan tenaga kerja. Sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk. Jumlah penduduk biasanya diketahui dari publikasi Biro Pusat Statistik hasil sensus 10 tahun atau SUPAS, survei penduduk antara sensus 5 tahun dan seksama atau survei angkatan kerja nasional yang diusahakan dilakukan secara reguler tahunan. Batas umur layak kerja di Indonesia adalah 10 tahun, namun di negara yang sudah maju batas umur lebih tinggi, yaitu 15 tahun. Kelayakan bekerja dapat dibentuk oleh tradisi turun-temurun. Untuk negara yang sedang berkembang, batas bawah ini relatif lebih mudah daripada bentuk negara yang sudah maju. Di samping produk budaya, batas bawah dapat juga ditentukan oleh hukum. Misalnya, undang-undang pelajar harus mempunyai pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, angkatan kerja. Tenaga kerja atau penduduk usia kerja atau 70 tahun ke atas merupakan mempunyai perilaku yang beragam dalam hubungannya dengan pasar kerja. Mereka dipisahkan menjadi dua golongan.
yaitu golongan aktif secara ekonomi termasuk aktif secara ekonomi. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan banyak kerja dan berhasil memperolehnya, dan itu yang menawarkan tenaga kerja di pasar kerja tapi belum masih memperoleh kerja tetap diwakili oleh uang merupakan singkatan dari supply of labor. Adapun bekerja atau employed, secara agregat jumlah orang yang bekerja di dalam aplikasi pusat statistik hasil kegiatan sensus atau SUPAS, dan juga pencarian kerja atau employed, penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan, dianggap terus mencari pekerjaan. Maka dari itu mereka yang tidak bekerja semata-mata dikelompokkan sebagai penganggur, tetapi lebih tepat sebagai pencari kerja. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force partisipasi ternyata pada saat ini masih ditemukan untuk menghindari kekacauan dalam penggunaan berbagai istilah yang pada hakikatnya menunjukkan pada hal yang sama istilah lainnya yang juga dipakai adalah angkatan partisipasi kerja. Akan tetapi yang lazim dipakai dalam mengikuti yang paling tepat dari ketiga istilah itu adalah tingkat partisipan angkatan kerja atau TAPA. Yang selanjutnya, profil angkatan kerja. Untuk memudahkan pembahasan penawaran tenaga kerja atau TAPA bisa perlu disampaikan dengan tolak ukur tertentu, yaitu umur. Perilaku TAPA atau akal bervariasi menurut kelompok umur. Aplikasi BPS membagi kelompok umur menjadi beberapa kelas dengan kelas interval 5 tahun. Derajat variasi TAPA akan lebih mudah ditangkap bila variasi TAPA hanya digunakan menjadi 3 kelompok umur. Umur muda 10 sampai 24 tahun, prima 25 sampai 60 tahun, tua 60 ke atas. TAPA umur muda biasanya sangat rendah, paling tinggi 30%, mereka belum stabil. Dan terkaitan dengan pasar tenaga kerja masih belum erat pada umur ini. TAPA kelompok umur muda menunjukkan gejala menurun. Gejala menurun ini sangat menyorot pada TAPA umur kanak-kanak atau di bawah 10 tahun. Dilihat dari siklus perjalanan hidup seseorang, umur muda belum stabil. Sangat berbeda dengan kelompok ini adalah TAPA umur prima. Pada umur ini seorang harus bekerja karena tuntutan tanggung jawab keluarga atau karena sudah terlanjur menginvestasikan waktunya pada sesuatu perusahaan atas jabatan tertentu. Umur 60 tahun ke atas sebagai sementara orang merupakan masa pengunduran diri dari pasar tenaga kerja. Hal ini terlihat pada rendahnya TAPA golongan umur ini. Gejala ini barangkali sangat nyata pada negara-negara yang sedang berkembang, di mana tingkat kesehatan masih rendah sehingga pada umur sejauh ini fisik mereka kurang menopang kreativitas di pasar tenaga kerja. Pada saat ini sebenarnya terbuka banyak jabatan yang menentukan kedewasaan dan kematangan jiwa dengan pengalaman kerja yang panjang. Gambar
Gambar 2 ini melukiskan hubungan antara umur dengan tapak. Adapun seks, faktor transmisi keduanya dan fisik menyebabkan terdapat perbedaan tapak perempuan dan laki-laki. Laki ditakdirkan lebih berat daripada wanita. Laki-laki ditempatkan pada posisi kepala rumah tangga dengan tanggung jawab yang menyertai wanita dipandang tidak pantas untuk bekerja. Kebudayaan yang mengharuskan mereka untuk memeras tenaga kerja tidak di arena pasar tenaga kerja, melainkan di rumah tangga untuk kegiatan rumah tangga yang tidak dipaksakan. Oleh karena itu, perbedaan tapak kelompok perlu diperhatikan, dibahas untuk mencari kemungkinan penyesuaian bila dikaitkan dengan umur. Karena tapak mereka dapat dilihat perbedaan hubungan antara jenis kelamin dengan tapak. Selanjutnya, budaya dan kebiasaan. Contoh kemungkinan penduduk dapat membawa dampak pada tapak. Tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. Di kota, alternatif penggunaan waktu seseorang individu lebih beragam daripada di pedesaan. Sekolah-sekolah sebagian besar penumpuk di kota. Di desa mau tidak mau mereka harus bekerja. Pilihan lain selain bekerja sangat terbatas. Karena tapak di kota mungkin didukung pula oleh membesarnya kelompok umur muda dalam piramida penduduk. Jawaban respon kota lebih bervariasi dan cenderung lebih eksak, lebih mudah mengklarifikasikan bila mereka tidak aktif. Di samping itu, mereka tidak ragu-ragu untuk menjawab tidak bekerja atau tidak aktif karena alternatif kegiatan lain. Perbedaan ini akan lebih menyolok lagi bila kita bandingkan peristiwa wanita dan besar. Wanita desa lebih aktif di pasar tenaga kerja daripada wanita kota. Meskipun demikian tidak berarti bahwa wanita desa lebih baik daripada wanita kota. Selanjutnya dari segi pendidikan. Karena jenis tingkat pendidikan bangga dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membahas keterampilan, pengetahuan dan pendidikan kemandirian maupun kepribadian seseorang hal-hal menetap pada diri orang tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Kemampuan mereka untuk bekerja produktif dapat dipakai sebagai indikator untuk tenaga kerja. Di Indonesia yang dipakai oleh Biro Pusat Statistik adalah tidak satu, tidak sekolah, dua, tidak tamat sekolah dasar, tiga, sekolah dasar, empat, sekolah menengah pertama umum, lima, sekolah menengah pertama, enam, sekolah menengah atas umum, tujuh, sekolah menengah atas kejuruan, 8, program diploma, 9, universitas. Selanjutnya, pola kerja dengan pendekatan determinan pola kerja. Beberapa faktor penentu yang dianggap sebagai determinan dari pola kerja dapat diidentifikasikan baik dari segi pendekatan mikro maupun makro. Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa pengelolaan tenaga kerja selalu mengalami peningkatan dan identifikasi terhadap determinan tersebut akan dapat dilakukan kajian mengenai perilaku atau mekanisme dalam pembangunan tenaga kerja. Menurut Soedarsono dan kawan-kawan 1986 dapat dipandang sebagai perubahan dalam tenaga kerja tersebut. Faktor tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak
alasan yang telah diberikan misalnya pendekatan mikro naik turunnya tingkatan upah mempengaruhi jumlah jam kerja yang ditawarkan. Apakah tingkatan upah yang mengalami kenaikan berpengaruh positif atau negatif dan kapan arah pengaruhnya seperti itu sangat tergantung dari masing-masing individu. Yang kedua, profesi. Profesi itu terdapat dua jenis barang dan perbuatan pekerja untuk memperoleh barang dan jasa. Sangat berbeda suatu individu dengan individu lainnya. Profesi ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. Jika suatu profesi ini pengaruhnya sangat tinggi terhadap barang dan jasa, lebih suka terhadap waktu kerja atau income, maka ada kecenderungan melawan tenaga kerja di wilayah tersebut akan tinggi. Dan kita sebaliknya jika profesi di suatu negara tidak dilakukan, maka ada kecenderungan melawan tenaga kerja di wilayah akan rendah. Selanjutnya dari segi penduduk, pada pendekatan makro jumlah penduduk merupakan sumber utama dari pengeluaran kerja. Jumlah penduduk yang akan tenaga kerja sangat ditentukan oleh banyak atau sedikitnya jumlah penduduk wilayah tersebut. Selanjutnya tingkat partisipasi kerja apa? Selain secara absolut pengeluaran tenaga kerja oleh tingkat partisipasi di pasar kerja tidak seluruh usia kerja di pasar kerja. Usia kerja di pasar dengan istilah tapak aktifan partisipasi kerja yang tinggi akan kerja yang tinggi pula dan juga sedikit juga. Tidak bukan bahwa suatu dari kondisi pekerjaan berkondisi suatu daerah hasil penelitian tinggi maka pekerjaan juga sangat ketat sehingga orang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian banyak mereka putus asa sehingga mereka keluar dari pasar kerja. Selanjutnya kekayaan fisik. Semakin banyak kekayaan fisik yang dimiliki, maka semakin banyak pula biaya pemeliharaan yang dibutuhkan. Oleh karenanya orang harus bekerja untuk memperoleh penghasilan. Dengan demikian kekayaan fisik akan berpengaruh positif terhadap penawaran tenaga kerja. Sebaliknya jika kekayaan fisik sudah sedemikian banyak sehingga pemeliharaannya, maka ada kemungkinan kekayaan fisik akan berpengaruh negatif terhadap tapak atau jumlah penawaran tenaga kerja. Selanjutnya sistem perekonomian. Perubahan struktur perekonomian juga dapat mempengaruhi tapak. Dengan adanya perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, maka jelas penawaran tenaga kerja di masing-masing sektor juga akan mengalami perubahan. Barangkali akan ada sektor yang berkurang jumlah penawaran tenaga kerjanya. Sebaliknya akan ada sektor yang bertambah penawaran tenaga kerjanya. Jadi struktur perekonomian yang berubah akan berpengaruh positif atau negatif terhadap penawaran tenaga kerja di sektor-sektor yang ada. Selanjutnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan individu atau masyarakat juga diidentifikasi sebagai variabel yang berpengaruh terhadap tapak penawaran tenaga kerja secara umum. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula tapak atau jumlah penawaran tenaga kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau penyajian yang ada di video ini. Mudah-mudahan video kami dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua dan juga oleh Bapak dosen. Bila ada yang ingin menambahkan, kami mohon kesediaannya untuk
meluangkan waktunya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.